Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Revandra Dananjaya dari Departemen Teknik Mesin angkatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari kemarin pada pelajaran metode numerik. Jadi pada Senin kemarin pada itu menjelaskan tentang optimization. Jadi apa sih itu optimization? Jadi optimisasi atau optimization sendiri adalah proses atau teknik untuk membuat suatu menjadi sebaik mungkin atau mencapai hasil terbaik. Seringkali dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Ini bisa diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari matematika, metode numerik, dan ilmu komputer hingga kehidupan sehari-hari. Nah, secara umumnya optimisasi ini bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan keterbatasan dan tujuan yang ada. Ini melibatkan permodelan situasi, pengidentifikasi solusi yang memungkinkan, dan pengembangan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita sebagai mahasiswa teknik mesin harus tahu fungsi dari optimisasi? Jadi ini tuh ada kaitannya dengan produk desain. Jadi produk desain ini kurang lebih terbagi jadi 4, ada teknologi dan engineering, terus finance, economic, safety, dan environment. Cuma bedanya kita di sini bakal lebih fokus. Nah, terutama ini ada tulisannya tech dan engineering. Nah, engineering ini buat bikin teknologi itu kan pasti butuh rekayasa atau engineering. Nah, di dalam pembuatan teknologi tersebut pasti sangat penting kalau teknologi tersebut tuh memiliki efisiensi yang tinggi atau optimum, dia dapat bekerja secara optimum dan tentunya reliable. Nah, dari situ bisa ada contoh yang sempat diutarakan oleh Pak Dai, itu adalah mesin yang sempat pada teknologi yang sempat pada buat, yaitu ini berkaitan dengan mesin yang mengurangi kadar air dalam padi. Karena pada sempat cerita tuh, karena di Indonesia nih kualitas padi yang kurang baik tuh karena kadar air yang dihasilkan padi tuh masih sangat tinggi. Jadi perlu dihilangkan kadar airnya dengan menggunakan suatu alat. Secara simpelnya mungkin gambar mesinnya tuh kayak gini. Jadi ada gas panas masuk, di sini ada katup atau valve, terus nanti bakal heatnya tuh bakal keluarin, jadi kadar airnya bakal hilang, terus gas keluar. Nah, buat penyelesaian masalahnya dari pembuatan si valve ini biar optimum tuh tentunya Pak Dai pakai tahapan yang Pak Dai buat, yaitu Dai 5 problem solution. Jadi pertama ada intention. Jadi intention tuh menjawab pertanyaan why. Nah, why-nya di sini tuh apa? Ini tuh untuk memberikan apa sih proses paling optimal yang bisa dilakukan oleh si alat tersebut. Jadi bagaimana biar bisa dapat langkah paling optimal. Nah, selanjutnya ada initial thinking. Jadi initial thinking tuh menjawab pertanyaan what. Jadi bagaimana cara, pas di intention ini menjawab bagaimana cara mendapat hasil yang paling optimum. Terus initial thinking itu menjawab pertanyaan what atau apa yang bisa dilakukan agar bisa mencapai ke titik optimum tersebut. Nah, selanjutnya ada idealization. Idealization sendiri itu adalah pembuatan asumsi, model-model, dan verifikasi serta validasi. Jadi di idealization ini Pak Dai itu membuat berbagai macam asumsi untuk bisa menjawab pertanyaan pada intention dan initial thinking. Nah, setelah mendapatkan asumsi yang terbaik, selanjutnya di instruction itu Pak Dai membuat langkah-langkah yang spesifik untuk membuat si alat tersebut agar bisa berjalan dengan baik.
kurang lebih mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.